Anak-anak dan jemaat Tuhan yang menyaksikan dan mengikuti di rumah. Saat ini kita akan memulai ibadah perayaan Hari Ulang Tahun BPK Penabur ke-70 tahun. Dan saya berikan kesempatan bagi kita semua yang menyaksikan saat ini untuk dapat bersaat teduh sejenak, meninggalkan setiap kesibukan yang lain, dan mari kita fokus dalam ibadah kita saat ini. Anak-anak dan para jemaat Tuhan yang menyaksikan saat ini, mari kita bangkit berdiri. Ibadah Hari Ulang Tahun BPK Penabur ke-70 tahun, kita akan mengawali dengan menyanyikan lagu PKJ 16. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya. Supaya isi dunia mendengarkannya. Kami persilakan untuk duduk kembali. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hello, my name is Vanessa. I'm a 6th grader in BPK Penabur Sukabumi. I'm glad to study at BPK Penabur. I have a lot of opportunity to explore my talent. BPK Penabur has many good teachers and they are friendly and kind. Congratulations BPK on the 70th anniversary. I wish you success and keep growing and glowing. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus Yayasan BPK Penabur Sukabumi, yang saya hormati rekan-rekan guru dan staf SD Kristen BPK Penabur Sukabumi, yang saya hormati Bapak Ibu orang tua, serta yang saya kasihi anak-anakku sekalian. Hari ini kita bersyukur karena pada tanggal 19 Juli tahun 2020, BPK Penabur telah genap berusia 70 tahun. BPK Penabur memiliki banyak sekolah yang ada di 15 kota. Sekolah BPK Penabur berada di Provinsi Bandar Lampung, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Kita bersyukur menjadi bagian dari keluarga besar BPK Penabur. Sebagai ungkapan syukur kita, siang ini kita akan bernyanyi, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bertekad untuk menjadi anak yang peduli dan berbagi untuk orang lain. Kiranya kita akan mendapat berkat melalui ibadah dan perayaan pada siang hari ini. Tuhan berkati. Baiklah, anak-anak, untuk saat ini kita mau bersama-sama bersyukur atas pertolongan Tuhan kepada kita semua dengan menyanyikan sebuah lagu Kidung Jemaat 299, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur
bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik, bersyukur kepada Tuhan. Baiklah anak-anak, kita akan bersama-sama masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan. Pembacaan ini akan dilakukan secara bergantian. Kepada yang bertugas dipersilakan. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Anak-anak, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 392, Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku, lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya.
jemaat Tuhan yang ada di rumah. Saat ini kita akan berdoa sebelum kita belajar merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk mengikuti ibadah perayaan penabur secara online. Tuhan, saat ini kami akan bersama-sama belajar firman-Mu. Ampuni akan dosa pelanggaran kami Tuhan, layakkan kami untuk bisa menerima firman Tuhan hari ini. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja sehingga setiap firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan dapat memberkati anak-anak maupun jemaat-Mu yang sedang menyaksikan saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa kami dan rasa syukur kami sambut firman Tuhan pada saat siang hari ini. Terima kasih Tuhan, amin. Baiklah anak-anak, saat ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk mengucapkan selamat ulang tahun bagi BPK Penabur yang ke-70. Biar semakin maju dan menjadi garam dan terang dimanapun BPK Penabur berada. Tuhan memberkati. Baiklah anak-anak dan jemaat Tuhan, saat ini sama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama dari Matius pasal 13 ayat ke-24 sampai 30. Kemudian kita akan lanjutkan dengan ayat yang ke-36 sampai 43. Kita buka bersama-sama dalam Matius pasal ke-13 ayat 24 sampai 30, 36 sampai 43. Dan saya akan membacakan untuk kita semua. Anak-anak dan Bapak Ibu boleh memperhatikan Alkitab masing-masing di rumah. Matius pasal 13 ayat ke-24. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Ayat 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Lanjutkan dengan ayat 36. Saya lanjutkan dengan ayat 36 sampai ayat ke-43. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka
Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita. Baiklah anak-anak, tema yang kali ini saya ambil yaitu semakin peduli dan berbagi. Nah, dari pembacaan kita hari ini, kita akan menemukan beberapa hal di sini. Yang pertama, kita akan melihat orang yang menabur benih, si penanam benih ini, yaitu Yesus. Kemudian yang kedua, kita telah membaca ada ladang. Ladang yaitu dunia, umat manusia. Nah, yang ketiga, benih yang baik, si gandum ini. Ialah anak-anak Allah yang melakukan kebaikan. Kemudian ada lalang. Lalang ini adalah perbuatan-perbuatan yang jahat. Selanjutnya kita dari teks Alkitab kita membaca ada yang namanya musuh. Nah, musuh ini adalah iblis. Nah, hari ini kita akan fokus belajar dari gandum. Nah, anak-anak, Miss Jennifer contohkan. Kalau kamu menanam tanaman dalam pot, Miss Jennifer ambil contoh mawar. Kalau kamu menanam mawar dalam pot, dan ketika kamu menanam tumbuhan itu, menyiramnya setiap hari, memberi pupuk, tiba-tiba kamu melihat ada tumbuhan di sekeliling pot itu, dan kamu tahu bahwa ini bukan jenis mawar. Apa yang akan kamu lakukan? Ya, pasti kebanyakan dari kita akan menjawab, cabut Miss, bersihkan, soalnya itu kan bukan mawar, mungkin itu rumput, bersihin aja, gak usah ditunggu-tunggu Miss. Ya, sebagian dari kita akan menjawab seperti itu. Nah, gandum dan ilalang yang tadi kita baca di dalam teks bacaan kita, ini memiliki bentuk yang mirip tapi memiliki fungsi yang sangat berbeda. Gandum itu banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Gandum sering dijadikan sebagai tepung atau juga dijadikan seperti roti. Kalau kamu pernah ke supermarket lihat jenis-jenis roti tawar, ada yang berbahan dasar gandum. Nah, inilah manfaatnya. Sedangkan lalang, ia tidak memiliki fungsi atau kegunaannya. Itu sebabnya dalam bacaan kita kali ini, kita mendengar kalau pekerja ingin sekali mencabut lalang yang ikutan tumbuh bersama-sama dengan gandum. Karena para pekerja tahu kalau lalang itu tidak berguna dan akan merusak gandum. Walaupun dalam akhir pembacaan kita melihat bahwa para pekerja dilarang untuk mencabut lalang tersebut hingga waktu panen tiba. Nah, belajar dari gandum, gandum itu tumbuh bersama-sama dengan lalang. Apakah gandum yang tumbuh bersama lalang itu akan berubah menjadi lalang juga? Tentu saja tidak. Gandum yang tumbuh bersama dengan lalang, ia akan tetap tumbuh menjadi gandum dan akan menghasilkan buah gandum yang baik juga. Nah, ia tetap sama, tidak akan berubah. Belajar dari gandum, kita akan tetap menjadi baik di tengah hal yang tidak baik. Perhatikan gambar berikut. Nah, Miss Jennifer sudah memberikan gambar. Kita tahu bahwa gambar ini adalah gambar anak yang terjatuh. Nah, pertanyaannya, apa yang akan kamu lakukan jika kamu menemukan teman atau adikmu atau kakakmu mengalami hal ini? Apa yang akan kamu lakukan? Ya, dari mulai pasti yang di rumah ada yang jawab,
Aku akan mengobatinya, Miss. Aku akan menghiburnya kalau dia nangis, Miss, supaya nggak nangis lagi. Atau aku akan membantunya berdiri. Wah, kalau misalnya pertanyaan Miss Jennifer ini dimasukkan ke dalam soal harian, soal ulangan harian, Miss Jennifer yakin 100% anak BPK Penabur Sukabumi pasti benar jawabannya, dapat 100 semuanya. Nah, tapi coba yuk sekarang ingat-ingat kembali. Apakah selama ini dalam kehidupan sehari-hari kalian sudah melakukan hal itu? Apakah selama ini kalian sudah memperhatikan orang-orang di sekitar kalian dengan baik? Kalian sudah peduli dengan orang-orang di sekitar kalian? Atau apakah kalian selama ini sudah mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kalian? Atau kalian malah ya udahlah, Miss, kalau lihat teman yang kesusahan nanti juga ada kok Bapak Ibu guru yang membantu. Atau lihat teman yang kesulitan, nanti ada kok teman yang lain yang ngebantu. Atau dalam pikiranmu muncul pikiran, dia aja nggak pernah bantu aku, ngapain aku bantu dia? Wah, kalau punya pikiran seperti itu jangan sampai ya, soalnya pikiran itu sangat tidak baik. Nah, sekali lagi kita belajar dari gandum. Sama seperti gandum yang tumbuh dengan lalang, dalam kehidupan kita pasti menemukan hal-hal yang tidak baik. Baik dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di gereja, ataupun di sekolah, bahkan di tempat umum lainnya, tidak semua hal-hal baik terjadi dalam hidup. Tidak juga semua hal menyenangkan yang terjadi dalam hidup. Bahkan banyak hal yang menggodamu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, melakukan kejahatan-kejahatan, baik meledek teman ataupun mencontek, mungkin contohnya hal yang tidak baik, ataupun tidak membantu teman, itu contoh-contoh hal yang tidak baik. Ada banyak hal godaan-godaan yang membuatmu ingin melakukan hal yang tidak baik. Nah, tapi Miss Jennifer ingatkan melalui ayat yang sudah kita baca, kita diingatkan sebagai anak-anak Allah, kita diajak untuk tetap melakukan hal baik dalam kehidupan. Mulailah dengan hal-hal yang kecil. Tidak usah hal yang hal yang besar. Nah, itu sepertinya membutuhkan tenaga lagi. Tapi melalui firman Tuhan ini kita belajar melakukan hal-hal yang baik dari hal yang kecil. Contohnya apa? Mulailah hidup semakin peduli dan mau berbagi dengan sekitar kita. Seperti tema kita hari ini. Semakin peduli dan mau berbagi di sekitar kita. Contohnya seperti apa? Yang pertama, kepada teman. Contohnya melakukan hal-hal yang bisa kamu lakukan sehari-hari. Seperti berbagi makanan dengan teman yang tidak membawa bekal, atau meminjamkan pensil, meminjamkan menghapus, atau kamu mau mengajari teman yang kurang paham dengan pelajaran yang Bapak Ibu guru sampaikan. Ada banyak hal-hal baik yang dapat kamu lakukan. Kemudian, seperti yang kita tahu bersama-sama bahwa saat ini kita sudah melakukan berbagai macam kegiatan secara di rumah, secara online, di rumah. Contohnya ada ibadah online, ada juga kebaktian online, ibadah online, kemudian juga belajar melalui online seperti yang kalian lakukan selama beberapa bulan ini. Apakah hal itu menjadi hambatan kita untuk melakukan hal-hal baik? Tentu saja tidak, ya. Hal itu tidak menjadi hambatan, tidak menjadi penghalang kita untuk melakukan kebaikan dalam hidup kita. Kita bisa melakukan hal baik dengan orang-orang di sekitar kita. Kalau di rumah dengan siapa? Tentu saja dengan keluarga. Nah, contohnya seperti apa? Apa sih hal-hal yang bisa kita lakukan untuk kita lakukan di rumah? Hal baik apa yang bisa kita lakukan di rumah? Yaitu kita bisa semakin peduli dengan orang-orang di rumah. Kita
belajar, untuk membantu mama papa ketika mereka sedang bekerja. Mulailah kita untuk membantu hal-hal yang sederhana, membereskan mainan, membereskan buku-buku pelajaran, mulai memperhatikan pelajaran yang disampaikan Bapak Ibu guru secara online. Kalau ada tugas, tidak tunggu mama papa, tapi harus ingat, oh iya aku dapat tugas dari guru, ada PR untuk besok. Itu juga bentuk kepedulian kita. Dan kita juga bisa apa? Berbagi dengan orang-orang di sekitar kita di rumah. Berbagi dengan mama, berbagi dengan papa, berbagi dengan kakak adik, dan berbagi dengan orang-orang di sekitar rumah kita. Nah, banyak hal-hal baik yang dapat kita lakukan di rumah, dan tentu saja kebaikan ini bisa kita lakukan di mana saja dan kapan saja tentunya. Sama seperti gandum tadi yang tetap tumbuh sebagai gandum dan menghasilkan hal yang berguna, tidak kalah dengan lalang yang tidak ada gunanya itu. Nah, firman Tuhan kali ini juga mengajak kita untuk menjadi gandum-gandum, menjadi manusia yang melakukan hal baik dan berguna di sekitar kita. Tapi ingat, kita melakukan hal baik bukan untuk mendapatkan pujian, bukan juga untuk mendapatkan imbalan atau hadiah dari orang lain. Bukan ya, kita melakukan hal baik, kita mau peduli, kita mau berbagi dengan orang lain karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Ingat ya, saat kamu melakukan hal baik, saat kamu ingin peduli dengan orang lain, saat kamu ingin berbagi dengan orang lain, bukan untuk mendapat pujian, bukan juga untuk mendapat hadiah, tapi karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kamu. Nah, jadilah berkat untuk sekelilingmu, baik di rumah, di sekolah, di gereja, atau dimanapun kalian berada saat ini, dengan semakin peduli dan mau berbagi, sehingga kita dapat menjadi anak-anak Allah yang dapat bersinar, memberikan dampak yang baik, menyebarkan kebaikan kepada orang-orang lain di sekeliling kita. Demikianlah firman Tuhan kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat siang hari ini kami telah belajar dari kebenaran firman-Mu. Ingatkan kami Tuhan selalu melalui firman Tuhan ini bahwa kami hadir sebagai gandum, bahwa kami hadir untuk memberikan dampak yang baik. Biarlah Tuhan melalui firman Tuhan ini hidup kami dapat semakin menghasilkan kebaikan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga hanya nama-Mu saja yang dimuliakan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa dan rasa syukur kami Tuhan. Berbicaralah kepada kami untuk setiap firman Tuhan yang telah kami dengar, sehingga firman Tuhan ini tidak hanya kami dengar, tetapi dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dan rasa syukur kami. Haleluya, amin. Baiklah, anak-anak, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berjanji sebagai anak-anak Tuhan dan bagian dari BPK Penabur, kita mau mempersembahkan diri melakukan perubahan. Kami, siswa-siswi BPK Penabur, juga mau mempersembahkan diri kami kepada Tuhan dengan cara melakukan perubahan di sekitar kami. Dengan cara aku telah ikut berbagi dalam aksi 1000 menjadi berkat. Aku mau berbagi makanan dengan temanku yang membutuhkan. Aku mau menolong temanku yang jatuh. Aku mau menghibur temanku yang sedih. Kita kembali bernyanyi dari PKJ 185, Tuhan mengutus kita.
kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, Dengan senang, dengan senang, dengan senang, marilah kita melayani umatnya. dengan senang, Dengan senang, dengan senang, kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, dengan senang, dengan senang, dengan senang, marilah kita melayani umatnya. dengan senang, Dengan senang, dengan senang, kita memuliakan namanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat siang hari ini kami boleh melangsungkan ibadah HUT BPK Penabur ke-70. Biarlah setiap rangkaian ibadah yang telah kami lakukan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Dan anak-anak, kiranya Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, menyertai kita sekalian sekarang dan selama-lamanya. Amin. Haleluya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Menutup rangkaian acara ibadah masuk ke acara perayaan HUT BPK Penabur 7 Dasawarsa. Terima kasih. Baiklah Bapak dan Ibu, juga anak-anak sekalian, saat ini kita akan memasuki dalam acara perayaan Hari Ulang Tahun BPK Penabur ke-7 Dasawarsa. Nah, pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu pengurus yang sudah bersedia hadir, juga kepada Bapak Kepala Sekolah, juga para guru, juga para staf dan karyawan BPK Penabur, dan tidak lupa kepada seluruh peserta didik siswa dan siswi kami yang kami cintai, dan juga para orang tua. Terima kasih karena sudah menjadi bagian dari BPK Penabur, dan kita sungguh bersyukur Tuhan memberkati BPK Penabur hingga boleh ada dalam dunia pendidikan selama 70 tahun. Oleh karena itu BPK Penabur Sukabumi turut berbahagia atas pencapaian 70 tahun BPK Penabur. Baiklah Bapak dan Ibu, kita akan bersama-sama menyanyikan Happy Birthday dan Selamat Ulang Tahun sekalian. Baiklah Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, kita akan bersama-sama menyanyikan Mars BPK Penabur dengan tangan kanan dikepalkan di dada sebelah kiri. Kita bersama-sama bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama. Mari satukan langkahmu
dengan baju sing-singkan, dalam karya terus berpacu, membangun masa depan, membentuk manusia baru segambar penciptanya, pendidikan agar maju, mencerdaskan umatnya. Marilah taburkan kasih rahmat Tuhan, hasil karyamu tingkatkan. Marilah amalkan yang Tuhan sabdakan untuk misi pembangunan. Bertekunlah dan belajar, hai teruna harapan. Hormat pada sang pengajar, ucapnya perhatikan. Taat pada orang tua dan janganlah takabur. Timba ilmu yang berguna di BPK Penabur. Marilah taburkan kasih rahmat Tuhan, hasil karyamu tingkatkan. Marilah amalkan yang Tuhan sabdakan untuk misi pembangunan. Kristus sudah beri teladan kasih pada manusia. Dia rela mengorbankan dirinya bagi dunia. Mari kita menyatakan dan masyurkan kasih-Nya. Iman, ilmu, pelayanan persembahkan padanya. Marilah taburkan kasih rahmat Tuhan, hasil karyamu tingkatkan. Marilah amalkan yang Tuhan sabdakan untuk misi pembangunan. Tahun. Sekalian bersama-sama kita bergembira merayakan hari ulang tahun BPK Penabur ke-7 Dasawarsa. Mari Bapak dan Ibu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun. Ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat hari ulang tahun. Tuhan memberkati. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga. Tiup lilinnya, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yeay! Potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga. Potong. 1, 2, 3. Yeay! Iya, pemotongan kue
akan diberikan kepada Bapak Kepala Sekolah, juga kepada Bapak dan Ibu pengurus. Perwakilan kepada orang tua siswa. Perwakilan dari siswa-siswi BPK Penabur Sukabumi. Perwakilan kepada orang tua siswa BPK Penabur, juga perwakilan kepada guru BPK Penabur Sukabumi. Salam sejahtera untuk kita semua. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Pengasih dan Penyayang, di mana pada hari ini BPK Penabur khususnya SD merayakan hari ulang tahun BPK Penabur yang ke-70. Ini adalah suatu anugerah untuk kita semua. 70 tahun perjalanan BPK Penabur cukup panjang. 70 tahun perjalanan BPK Penabur tidaklah gampang. Di dunia pendidikan yang mana ini suatu anugerah dan karunia dari Tuhan. Di tengah masa COVID-19, marilah kita bersatu bersama-sama, saling mendukung, saling mensupport satu dengan yang lain, supaya anak-anak pendidik kita mendapatkan yang terbaik. Tentunya saya ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tentunya juga tenaga pendidik, tenaga kependidikan. Biarlah semua ini Tuhan yang membalas kebaikan guru-guru semua di BPK Penabur. Dalam kesempatan ini juga saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada keluarga besar BPK Penabur, khususnya BPK Penabur Sukabumi. Biarlah Tuhan yang akan membalas semua ini kebaikan. Kiranya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian perayaan hari ulang tahun BPK Penabur, dan kita akan mengakhirinya juga dengan mengucap syukur, menyanyikan sebuah lagu Terima Kasih Tuhan, dan diakhiri dengan penutup oleh Ibu Ice. Mari Bapak Ibu kita persilakan, kita akan mengangkat satu pujian. Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Syukur
ibu sekalian, serta anak-anak yang dicintai, dikasihi Tuhan, kita berdoa mengakhiri perayaan kita. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, di akhir acara perayaan HUT BPK Penabur ke-7 Dasawarsa ini, kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau sudah beri kami kesempatan untuk mensyukuri penyertaan dan pimpinan Tuhan kepada kami. Tuhan sudah menyertai perjalanan pelayanan kami, mendidik anak-anak bangsa menjadi orang yang takut akan Tuhan. Ajarkan kepada kami selaku pengurus, kepala sekolah, guru, dan karyawan, orang tua dan siswa di lingkup PPK Penabur untuk dapat menjadi berkat bagi sesama, semakin peduli dan berbagi dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan mendengar doa dan permohonan kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Rangkaian acara perayaan Hari Ulang Tahun BPK Penabur telah kita lakukan bersama-sama dan kita akhiri. Terima kasih kepada seluruh yang sudah mendukung. Terima kasih Tuhan memberkati kita semua. Amin.